dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya di tanggal 8 bulan Muharram ini kita berkumpul di sebuah majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipengendikakan inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Di sana ada kalimat minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan ibu-ibu. Nak jenengan itu ibadah di 4 bulan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nopo? Begini tafsir Razi, 1 bulan Dzulqa'dah, 2 bulan Dzulhijjah, 3 bulan Muharram, 4 bulan apa? Rajab atau bulan Rajab atau bulan Fardun. Insyaallah jenengan rawuh esuk-esuknya jadi kita beriki ganjaranipun kados rawuh tembriki ping 700 insyaallah. Ibu-ibu yang kula muliakan, kalau ingin secara boleh kalau katakan mendadak gitu. Karena persiapannya hanya sekitar 3 minggu gitu. Kalau ditimbali oleh Mbah Yai, nganu ya haji ya. Waduh, ada pripun carane? Karena kan dawuh Mbah Yai, dawuh guru apapun harus diiyakan. Pun kalau guru dawuh kan kula yang mau Kanjeng Nabi ngendika wa inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Apapun dawuhnya seorang guru, apalagi gurunya itu ulama, pasti akan diberi rahmat. Apa pengertian rahmat? Kecukupan dan kebisaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pramila Bapak Ibu-ibu nggih, Bapak Ibu-ibu nggih. Penggene tafsir Munir ada 3 orang yang apapun dawuhnya jangan ditolak. Karena kalau jenengan mengiyakan pasti diberi mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sinten? 1 guru jenengan dawuh nopo nggih insyaallah jenengan bakal diparingi bisa. Yang kedua orang tua. Orang tua itu apapun dawuhnya nggih mawon. Yang ketiga mertua. 3 orang ini jangan sampai ditolak. Apapun dawuhnya, apapun jangan sampai dikecewakan. Jadi ibu-ibu sedaya, apapun dawuhnya guru, mertua dan orang tua jangan sampai dipun bantah. Pun berkahnya di situ. Cuman tenggene kita tafsir Tabari, enten iblis naminipun iblis dasim. Iblis dasim niki tugase ganggu ibu-ibu kersane seneng bantah mertua. Nyuwun ampun, mertua yang dibantah. Mas bapakmu gitu. Ampun nggih, suka bantah mertua. Hati-hati. Niki enten iblis memang tupoksinya di SK sama raja iblis untuk menggoda panjenengan, enteng-enteng membantah mertua. Paham ya? Hati-hati nih. Disitulah kemudian kemuliaan kita akan kita dapatkan kalau kita taat, hormat, memuliakan mertua. Nah orang tua kalau yakin jenengan memuliakan. Tapi nak mertua kadang-kadang kurang cocok, orang-orang cocoknya barang gitu. Pun, alhamdulillah, dengan proses yang sangat cepat, dilalah enten travel. Pun Pak Mustaqim jenengan derek kula mawon bayar biaya pokok mawon, biaya pokok. Karena kalau biayanya nggak pokok itu kan travel ya di video. Travel kan kadang-kadang untungnya sampai 300 juta dan seterusnya. Kalau sampai asli kan harganya 400 juta. Kemudian biaya pokok mawon. Biaya pokok ini dapat harga sangat murah sekali. Dan langsung berangkat alhamdulillah. Langsung berangkat. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haji itu akan dikabulkan oleh Allah nak jenengan itu karep pengen ibadah haji. Cuman ngeten, cobaan haji niku yang paling medeni nopo? Niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. So tengene Al-Qur'an walillahi, satu-satunya ibadah sing lillahinya teng haji niku napa? Haji. Nah liyane kan mboten nggih. Usolli fardul duhri arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Teng wingking niku. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri. Niat ingsun ngetoke zakat fitrah. Terus an-nafsi lillahi ta'ala. Jadi lillahi ta'ala teng wingking kabeh. Tapi nak haji lillahinya teng ngene ngaji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata tiang haji niku niate boten keranten Gusti. Hati-hati niki nggih, kata. Makanya tenggene tafsir, tenggene kitab Ihya Ulumuddin, ada seorang ulama meninggal dunia, namanya Imam Abu Mansur Ibn Bukair. Ketika meninggal dunia, wa fi lailatul rabi'ah, di malam keempat,
Imam Abu Mansur niku masuk ke mimpinya banyak orang dengan mimpi yang sama. Ditanya, ya Syekh, ma fa'alallahu bik, Allah ngapain kamu dalam alam kuburmu? Syekh Abu Mansur ngendika, auqafani Allah Ta'ala baina yadayhi, kula niku ditaruh di tempat yang paling mulia, paling mulia. Kemudian bima nganu, dengan sebab apa? Beliau Syekh Abu Mansur mengatakan, jani itu harusnya hajjajtu arba'ina hujjatan, kula niku selama 70 tahun hidup pernah 40 kali naik haji. 40 kali naik haji. Walakin lam tuqbal minka, kata Allah, tidak satu pun hajinya diterima. Kenapa? Karena pernah satu kali menyombongkan hajinya karena pengen dimuliakan, dia pengen dimuliakan karena naik haji. Gara-gara itu semua pahala hajinya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gila, Bu. Makanya pertama memang haji itu yang paling penting noto hati saestu. Niate kudu lillahi ta'ala. Kadang-kadang pengen diceluk Pak Haji. Naudzubillah ya, Ben. Ya niku mboten sadhe suwun, bangsa wonten niku itu sudah masyarakat kemudian. Yang kedua, tenggene ibadah haji. Nah niku warnanya alamatul haji ka'alamatikum fi biladikum. Biasane Bu, tiyang haji niku tergantung teng negarane. Nah, kang Indonesia jenengan seneng ngaji ngeten iki romo ngaji. Delalah tindak haji niku lho. Teng mriku niku sak kelompok pengen ngaji terus, paham nggih? Niku campur nenten ngene iki tamben. Teng Indonesia kok modeling kerasane tanggane terus Masya Allah. Teng mriku tambah fasih kira-kira gitu. Tambah fasih Masya Allah. Teng Indonesia kok nopo enten kula mireng-mireng niku enten samping ngeten. Niku sampai mboten saged mirsani Ka'bah. Ka'bah teng Aceh itu loh, buatan jagat mirsani, paham ya? Mungkin kenapa kok nggak bisa lihat apa dosamu? Karena setiap ke tempatnya mertua itu malas dulu mertua, apa sih gini. Pokoknya itulah ya. Malas aku negeri mertua, malas. Nanti terus mungkin minta maaf kepada mertuanya, telepon bla bla bla, telepon Mbak Bu, minta maaf ini. Ka'bah lagi baru bisa melihat. Ini kata tadi. Nah, niki mangane teng Indonesia jenengan sing sae. Kula husnudzon ibu-ibu sedaya semangat ngaji ngeten iki benjing nak ibadah haji delalah klotere niku pengene ngaji. Niki Sukoharjo nggih. Iki Sukoharjo. Gajar apa Klaten? Sukoharjo ibu-ibu. Setahu kula Kabupaten Sukoharjo niku kemarin pas di sana kan hotelnya kan enggak jauh juga. Niku karom-karomnya apa ya, pemimpin-pemimpin hajinya niku hampir tiap hari enten pengajian tenggene kloteripun Sukoharjo. Nah, Kamis malam Jumat enten yasinan tahlilan. Niku satu-satunya kloter sing enten yasinan nggih kloter Sukoharjo niku. Sukoharjo memang paling kathah ngaji nih. Paling semangat ibadah ya ngoten nggih. Cuman memang tahun ini kebanyakan ibu-ibu sing haji niku lansia. Hampir 70-80% niku lansia. Jadi nek enten kok haji, jenengan kok tasikna kok haji, mesti nak mboten furoda nggih, plus niku. Sing haji rata-rata tua-tua nggih, jenengan nak sing ramaos tasikna nggih, kemungkinan akan mundur sedikit nanti. Sing pengertian tua niku napa? Umurnya 60 ke atas. Jenengan sing umuripun 59 tasik 6 ibu-ibu masyaallah. Nah, terus memang kula niku ndonga ben piye? Ya Allah, kula pengen kan tengene kita kan sunnahnya kita itu ziarah makam Kanjeng Nabi dulu, baru kemudian ke Mekah. Tengene kita mboten. Ya Allah, kula karena tengene jadwal kloter kula niku kan kula dari Purwodadi. Saya itu Purwodadi bukan Solo. Pengen kan orang yang Purwodadi. Kloternya itu kloter jadi harusnya ke Mekah dulu. Wah, ya Allah, kula pengen ya Allah. Madinah riyen pripun carane ya Allah? Delalah ketika pesawatnya turun itu karena miskomunikasi antara karomnya dan antara tukang bisnya, bisnya ini malah teng Madinah riyen, Masya Allah. Untuk di Madinah perlu hotel ibu. Hari ini Bu. Nah, jenengan terus ndonga insyaallah dijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala teng Madinah. Dan sempat kula niku kan mau langsung dipindah. Sempat kula niku madhep teng bis, sempat ziarah ke makam Kanjeng Nabi 2 kali. Makam ziarah Kanjeng Nabi dua kali berdoa di sini, raudhah dan seterusnya.
lebih KP kali terus ada info dipindah ke TGN kota Mekah gitu. Jadi dengan purun dongo insya Allah sesuatu yang ketok aslinya nggak mungkin jadi mungkin. Nah ini contohnya, ini kesalahan teknis menjadikan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sampai ke kota Mekah, memang kita dianjurkan untuk jenengan ada Indonesia niku sebagai orang yang suka menjawab pertanyaan dilarang kok gimana niku. Kata tiang-tiang sing mencari rukhsah adalah mencari rukhsah niku mencari kemudahan. Ini tahun niku kan sing haji 229.000 ibu-ibu. Kursi ini kuota pemerintah. Tapi sing furoda dan plus 70.000 sing resmi Arab Saudi sing asal wakilan. Yang sing boten jelas niku 430.000. Datanya ada itu dari Komisi 8. Lah niku kan otomatis nak masuk ke kota Mekah Madinah kudu lewat pundi? Lewat pundi ibu-ibu? Jalanku kucing kan boten iki. Maksud jalan desa lah kira-kira gitu. Lah otomatis apa? Ketika lewat mikot dia tidak berani untuk pakai kayak angkatan polisi yang dilarang. Nah kalau ditelepon Pak Mustaqim, bagaimana kalau lewat mikot nggak niat ihram kan kena dam, bayar kambing. Bagaimana caranya biar tidak bayar kambing Pak Mustaqim? Wah, gitu. Kalau nak bungsu pentingnya laris ibu, mau laris kalau. Oh gitu, jadi kita pahami. Pun pokoknya jenang tetap nanti merasukan berjahit, tetap niat mikot, Nah mungkin damnya bukan dam kambing, tapi damnya boleh dam mikot jenis jahitan itu hanya memberi makan orang miskin, paham ya? Ya sekitar 120.000 rupiah, paham ya? Dan ini kata sih kata ini, makanya kalau ini masya Allah haji terbesar kata pemerintah Saudi semenjak dulu sampai hari ini itu haji terbesar kemarin. Makanya kalau ini sampai bludak nonton itu maklum karena emang haji terbesar. Insya Allah tahun nanti jenengan bisa haji semuanya. Insya Allah. Amin. Biasa Mekah ini kan doa hukum wa qulubukum, hati jenengan itu akan dilipat gandakan 100.000 kali. Jenengan kertek napa niku dadi. Contoh rencang kula. Iku kok wong kok ireng-ireng dirasani. Dalah tawaf niku nggih dideselong ireng-ireng kabeh. Paham nggih? Mawon. Enten rencang kula niku nangis, ya Allah kula mau sepuh nggih. Kula niku wis tuwa, ora tau ngaji piye iki. Kula ndonga sampai sowan ngene bapake almarhum Soni. Intine ya Allah, piye carane kesane kula niku sering saged umroh, saged haji. Saged umroh karena saged ibadah. Delalah tiyang setunggal niki ibaratnya sing boten nate ngaji tiap niki derek kelompoke kula niku hampir semua kiai, hampir semua pengasuh pondok pesantren karena memang kula terkhusus niku. Nah, jangan bejo selama di sana bisa umroh kurang lebih hampir 20 kali. Padahal rata-rata tahun ini Bu, yang ngapunten nggih, tahun ini rata-rata karena sepuh-sepuh nggih kayak Indonesia ngambil mikot langsung umroh wajib. Terus film sari terus haji bon. Terus mungkin ada program tenggene pasar Tokia ini pasar napa jenenge niku? Sekolahan nggih, sekolahan pasar sing pokoknya grosir jumlah. Terus tugas peci haji. Terus mungkin tawaf wadah pun kundur. Bahkan banyak yang tidak tawaf wadah. Kalau ditelepon kali beberapa kemenang, Pak Mustaqim, tolong buatkan dalil yang mengatakan bahwa orang tua nggak wajib tawaf wadah. Bangsa-bangsa tadi itu sering. Kalau terbagi dalil dari kitab ini bahwa tawaf wadah bagi orang yang sudah tidak mampu tidak wajib. Apalagi madzhabnya Hambali, paham ya? Gitu. Masya Allah. Jadi buatan asal-asal di sana itu sedekah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah tamriko kalau kepanggih barengi kali Kiai Thaifur Mawardi Purworejo bersagi. Beliau itu hampir tiap malam mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Berarti itu Thaifur Mawardi. Beliau sering diundang ke Darul Hidayah Buya Soni. Beliau aslinya berikut. Kita Mawardi di Mekah Bu, itu ada 3 sumur yang sumbernya nggak pernah berhenti. Sumber apa namanya? 1 Zam-Zam. 2 nama
sumur Taifur, Bir Taifur. Yang ketiga sumur Zubaidah. Sumur Zam-Zam cetok nggih. Sejarah sumur Zam-Zam itu kenapa? Karena seorang istri yang sangat taat pada suami. Kan saat itu kan Siti Saroh melihat suaminya yang sudah berumur 107 tahun dereng gadah putra. Tahu diri, Mas, jenengan nak kerso tak goleki garwa boleh ya, Mas. Jangan gimana mboten, Bu? Nah. Bos, nah jenengan mesti kita diri Mas ya ngoten nggih. Ditados ki angsal Siti Hajar. Bernikah sekedap terus hamil sinten Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kan ngoten. Lah berhamil Siti Saroh rotok cemburu lah kira-kira begitu nggih. Rotok cemburu mboten remen. Kanjeng Siti Saroh niku minta Nabi Ibrahim ibaratnya ngusir Siti Hajar. Nabi Ibrahim mboten memberi alasan apa-apa. Namung matur, "Ya zaujati, wahai istriku Siti Hajar, akhriji mabnik." Tolong kamu sekarang pergi dari sini sama anakmu ya. Menyambut Bu, misalnya niki garwane niku jenengan. Kira-kira apa yang keluar dari mulut panjenengan Ibu-ibu? Minimal apa minimal? Kenapa? Mas saya ngoten nggih. Kenapa? Beliau ngoten sebagai seorang istri yang salihah, apapun dawuh suami nggih. Beliau langsung nggih. Pergi dari kota Mesir ke kota Mekah, ngapunten kehausan nggih. Kehausan ini loh wanita salihah. Apapun ucapan, tindakan, pandangan wanita salihah pasti berkah. Sukune Siti Hajar dipun gejruk-gejrukaken tengene tanah terus muncullah air Zam-Zam. Di air Zam-Zam niku gejrukane wong wedok sing paham nggih Ibu nggih. Jadi jenengan malah gejrukane pengin model air Zam-Zam. Nggih nama ini hadilah istri yang saleh. Nomor kali Bir Taifur. Bir Taifur ini muncul karena ketaatan seorang santri pada gurunya. Siapa? Bayi Taifur Mawardi. Makanya kenapa namanya sumur Taifur? Karena yang menemukan sumur itu Bayi Taifur Mawardi Purworejo. Purworejo itu Jawa Tengah betul nih? Jawa Tengah. Bayi Taifur pada suatu ketika ditimbali oleh guru pun Sayyid Muhammad. Ta'ala ya Taifur. Minta tolong wahai Bayi Kang Taifur, terjemahan ini. Carikan satu sumber mata air yang itu bisa mencukupi untuk daerah Mekah bagian sana, bagian Rusaifah. Oke ya, beliau istikharah dawuh guru. Kula istikharah dawuh guru. Nah niku dawuh guru. Jadi istikharah beliau mimpi di tempat A, di tempat X itu beliau ada sumur. Nimbo. Ketika nimbo di sana beliau nimbo yang keluar bukan air tapi yang ketimbo itu malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ini tanda baik. Matur kepada Sayyid Muhammad, diduduklah sampai sekarang nggak pernah kering. Namanya Bir Taifur. Nah, ya. Sumur Taifur. Biron itu namanya sumur. Sumur Taifur. Jadi masya Allah. Dia menemukan orang Indonesia ibu-ibu. Orang Indonesia dan masih hidup sekarang masya Allah. Kemarin besar kali kulo. Oleh Pak Gatot Nurmantio. Beliau Pak Gatot kali Kaulo. Kali Gus Tommy. Yang ketiga namanya pun Bir Zubaidah. Bir Zubaidah ini buatan nanti keren. Ini kok ceritanya berbuat. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini kok pernah ngimpi. Ngimpi ini pun ngapunten rada sanu. Ngimpi ini pun beli garwa ini pun itu dijima kali wong sak Mekah gantian. Ngimpi ini pun ngoten iki. Jadi kan ngimpi ini beliau bersani garwa ini pun dijima gantian kali nyamuk. Terus ditangkleti kalian, beliau terus tanya kepada para ahli ru'yah, ahli mimpi. Kemudian ini kok bisa istri saya kok begini-begini. Beliau para ahli mimpi mengatakan itu tanda di tempat jenengan tidur dan mimpi dijimai tadi itu kalau diduduk akan ada air yang selalu bersumber, tidak pernah berhenti sampai hari kiamat. Yang diduduk Bu, sumurnya namanya Bir Zubaidah karena istrinya namanya Zubaidah, itu tidak pernah berhenti sampai sekarang ini. Masya Allah. Jadi dijima itu artinya digubur. Jadi ada Bir Zubaidah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haji itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya apa ibu-ibu? Kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tidak akan pernah lepas dari kisah itu. Makanya di sana kenapa kok ada Bukit Sofa dan Bukit
Itu kisah Nabi Siti Hajar lari-lari dari sofa ke Marwah nyari air untuk memberi makan minum anaknya Nabi Ismail. Kemudian di sana juga ada satu kota yang dulu pernah kalau ceritakan sekitar setahun yang lalu tadi mau tertemu. Namanya ini pun kota Taif, ibu-ibu. Taif ini, masya Allah. Saudi itu kan tandus ibu-ibu nih. Tandusnya luar biasa. Tapi ada satu kota yang suburnya mboten kalah kali Tawangmangu. Namanya kota Taif. Gara-gara apa? Gara-gara Kanjeng Nabi pada suatu ketika ketika lewat tenggine kota Taif dilempar batu oleh orang-orang Taif, dilempar batu. Ketika dilempar batu oleh orang-orang Taif, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngapunten suku, digini apa? Suku wajodipun niku sampai rampal kira-kira lepas kena batunya orang Taif tadi. Kemudian Jabir bin Abdillah yang menghalangi tadi hampir mati tapi bisa kabur. Kanjeng Nabi sama sama Jabir tadi ketika beliau bisa kabur, kemudian didatangilah dua malaikat Ghobah. Malaikat Ghobah itu malaikat penjaga gunung sing gede-gede. Kanjeng Nabi sepindah silaturahim Kanjeng Nabi nomor kali kawula dipun SK kali Allah kagem menghancurkan Bani Taif. Kira-kira rito boten Kanjeng Nabi? Jadi mengatakan la Allah mahdi qaumin fa innahum la ampun nggih malaikat Ghobah ampun. Mereka itu begitu kepada saya karena mereka belum dapat hidayah. Aku sudah memaafkannya dan berdoa semoga rakyat dan seluruh kota Taif menjadi kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dungane Kanjeng Nabi ibu-ibu sampai saat niku saged dirasake. Are Taif niku subur sekali. Di sana ada taman 2000 bunga mawar. Jadi ada 2000 spesies bunga mawar niku teng Taif. Di dunia enggak ada, adanya di Taif, Masya Allah. Berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus mriku enten universitas. Jadi panjenengan nama Nabi gadah putra putri cucu nggih pengen kuliah, ada satu kampus yang sangat lengkap di dunia. Ya, walaupun nanti ada Harvard ya, tapi niki maksud kula teng Saudi satu kampus yang sangat lengkap. Namanya pun Taif of University. Di sana ada jurusan matematika, fisika, kimia, biologi, ilmu qiraat, ilmu Quran, tafsir, hadis, fikih, lengkap ilmu nabawi. Kenapa kok Taif itu orangnya cerdas-cerdas? Doanya juga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Makanya ibu-ibu semuanya umpami jenengan disakiti sama orang, diganggu sama orang, didolimi sama orang, jangan sekali-kali mendoakan yang jelek. Insya Allah dengan jenengan mendoakan yang baik-baik, jenengan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu loh Bu. Jadi menawi teng kampung jenengan ada yang ganggu, jangan didoakan yang jelek, doakan yang baik-baik. Siapa tahu orang itu pada suatu ketika menjadi orang yang mulia, bisa nolong panjenengan seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya subur sangat. Dan kota Taif itu sangat indah sekali, betul. Ibu-ibu, kira-kira logikanya, daerah setandus Saudi itu harusnya miskin atau kaya? Miskin. Tapi kenapa kok Saudi itu sekarang kaya raya? Karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudi betul ada yang miskin. Saudi itu kaya raya. Pendapatan income per kapitanya bisa menikah dengan 4 perempuan, 4 istri. Karena itu bahasanya bukan istri. Bahasanya begitu. Nah, saking sugih Saudi ini. Kenapa Kanjeng Nabi Ibrahim itu mau 107 tahun? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, kula lan anak turun kula. Nah iki. Sakniki tinggal tenggene daerah ingkang wadi niku daerah ingkang tandus. Rabbana liyuqimus shalah, agar kami mudah melakukan ibadah. Faj'al af'idatan minan nas, jadikan setiap orang itu senang kali kami. Warzuqhum minas samarat, dan kami berikanlah rezeki yang banyak dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar kami semuanya menjadi orang yang bersyukur. Dan ini apa yang bisa kita ambil ibrohnya ibu-ibu? Mungkin jenengan saat ini sebagian
ada yang belum mampu, sih hidupnya tidak berkemampuan tuh mungkin, tapi jenengan tiru Nabi Ibrahim. Beliau niku nangis sampai 107 tahun dongake awake beliau. Tapi yang kedua, jangan lupa donga niku nggih asal anak turun mana donga tambahi saiki kula lan anak turun kula ugi masyarakat sedaya nyuwun dhumateng panjenengan ya Allah rezeki ingkang barokah. Tiyang niku nak mboten lali ndongake tangga ning Kanjeng Nabi Ibrahim, maka biasanya lebih cenderung cepat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nak ndonga niku Kanjeng Nabi Ibrahim kersane cepat diijabahi alit bil ibadah. Sambungkan doa itu untuk sesuatu yang berhubungan dengan ibadah. Ya Allah, kula tinggal tenggene daerah kang tandus ya Allah. Ya Allah, agar kami bisa menjalankan ibadah loh nih gitu. Agar kami bisa beribadah, maka jadikan setiap orang itu hatinya cinta kepada kami. Ada kita dalil ibu-ibu, nak tiyang niku pengen sugih kuncinya apa? Senang riyen. Nah, ini jenengan niku nak pengen cepet dadi tiyang sing sugih mulya, kuncinya disenengi kalih tiyang tiyang. Artinya jangan asus taat. Di Amerika itu ada satu gedung perusahaan itu hampir bangkrut. Kalau ini terus ini suatu pendeta Kristen, pendeta bla bla. Nah, kemudian suatu pada seorang kiai, kira-kira kalau kami pengen sukses itu apa rahasianya? Kiai tersebut gak ngasih saran, gak ngasih ijazah, cuma satu dok. Pokoknya semua karyawan harus tersenyum. Nah, kemudian nembe sebulan niku senyum kabeh, senyum. Datang kalau betul senyum pecah. Nah, senyum tok nembe sebulan perusahaan terus income-nya naik. Saat ini kita terus perusahaan yang luar biasa tengah Amerika. Jenengan cek perusahaan terkaya Amerika Serikat. Niku modele gur senyum mawon. Di jenengan mana pengen cepat sugih senyum. Kepada kalian garwanipun senyum. Ya Masya Allah. Tabassumuka illa wajhika soda, senyummu kepada saudaramu itu soda. Niki. Jadi ibu-ibu makanya ke Saudi itu walaupun boten enten tanduran apa jenenge jeruk nggih karena jeruk karena itu warzuqhum minas samarat, banyak buah-buahan, banyak apa namanya sayur-sayur. Masya Allah nggih. Ngoten ndonga sakniki ijabahe besok. Ibu-ibu. Jadi ampun nyepeleke itu donga karena pada suatu ketika pasti akan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus di sana juga ada kisah tentang Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam, ya. Ada tempat-tempat yang memang keramat ya, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Bani Israil ya. Jenengan nak remen kalih sesuatu ampun teman-teman nggih ibu-ibu nggih. Nabi Yakub niku putranipun kalih welas. Nggih, sing paling dicintai sinten Nabi Yusuf. Dan saking cintanya pada Nabi Yusuf, kadang-kadang dadek lak rodok lali kali Allah Subhanahu wa taala. Fataba'ada. Maka Nabi Yusuf kali Nabi Sulaiman itu Nabi Yusuf kali Nabi Yakub itu didoi kali Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dengan cara apapun lah, dengan sebab apapun lah. Dengan satu sebab caranya berpisah. Nabi Yakub nangis terus sampai ngapunten matanya itu tertutup oleh air mata sehingga seperti orang buta. Nah, makanya setelah 40 tahun menangis ibu-ibu, Nabi Yakub kemudian sadar di Quran ya Allah, Yusuf niku titipan panjenengan dhumateng kula. Kula remen kali Yusuf, cuman kula niku sadar selama ini cintaku pada Yusuf menjadikan aku tertutup cintaku kepada dirimu. Pun saat ini Yusuf mbok pendhet nggih monggo, tetap jenengan titip kula nggih siap. Setelah itu nembe Nabi Yakub tiba-tiba dipertemukan dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf medal saking penjara sama bertepatan tanggal 10 bulan Muharram. Niki niku. Nah remen kali anak niku ampun pilih kasih. Semuanya harus dicintai. Anak pertama mungkin matematika pakar. Anak kedua enggak pakar matematika tapi mungkin pakar seni lukis. Kita enggak tahu. Anak ketiga mungkin bukan pintar matematika, bukan pintar seni lukis, bukan pintar pendidikan, tapi pintar kerawat yang sempurna. Kita nggak tahu. Jangan seperti kisahnya Nabi Yakub jenengan. Semua itu pasti punya kelebihan.
Termasuk kisahnya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Nabi Nuh kan suwon banget dari Kanan. Semua yang banget dari Kanan. Kanan itu loh sing kolom itu. Dari semua putranya Kanan itu paling jauhan kan, paling cerdas, paling sayang. Karena garwanipun sing lahir Kanan. Karena terlalu dicintai malah yang diambil itu kan ngoten nggih. Jadi makanya ampun beda-beda ki anak. Kabeh anak niku punya kelebihan sendiri. Mungkin enten anak jenis ada si A punya putra niku nakal terus. Tetap cintai. Siapa tahu mungkin dia sekarang nakal, pada suatu ketika taubat belajar agama sungguh-sungguh, nanti jenengan sedore sing ndongake anak sini. Nggih. Jadi salah satu kisah yang saya dapatkan ketika di Mekah kemarin. Ada prasastinya betul. Ada prasasti itu. Bapak Ibu yang kawula muliakan. Di sana ada pemakaman naminipun pemakaman Ma'la. Nah, jenengan sing nate umroh ziarah mboten? Nate teng Ma'la? Ma'la itu nak cara saking Masjidil Haram niku lewat Jabal Ka'bah utawi lewat jalur Raudhah Shisha niku masuk sekitar setengah kilo atau 1 kilo karena memang jaraknya lumayan. Tapi ketika di Ma'la itu ada sekitar 1.200 jenazah yang dimakam di sana. Di sana setiap setahun sepindah dibongkar terus sampai 4 tahun 4 kali. Nah dibongkar ping 4 kok jenazahnya utuh, maka terus ditutup, diparingi patok khusus sehingga tidak dibongkar sampai hari kiamat. Paham nggih? Malah nggih. Niki. Alhamdulillah kalau asal kabar lebih 3 hari yang lalu asal kabar di tahun keempat Mbah Maimun dibongkar, diberi utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbah Maimun Zubair utuh nggih jenazahnya. Alhamdulillah niki. Kemutan mboten kula nate matur sekitar 2 tahun yang lalu, ya awal-awal corona lah. Mbah Maimun niku wiridnya napa? Nek sak ini pas ceramatan ini teng Pasar Kembang. Mbah Maimun kan nanti ceramatan Pasar Kembang. Jadi 2019 ceramatan Pasar Kembang, 2020 terus kan sekedar terus haji terus sedo. Pas ceramah niku ditanglet Mbah Maimun jenengan kok bisa sukses, bisa mulia hidupnya, anaknya top markotop niku ijazahnya nopo sih, doane nopo? Mbah Maimun sederhana Bu, kemutan boten. Wa fi kulli, setiap saya masuk pintu rumah qad qara'tu surat al-ikhlas ma'al basmalah. Kulo niku selalu baca surat al-ikhlas 1 kali pakai bismillah. Mbah Maimun sederhana. Kulo padosi tengene kita Qiratul Qurtubi. Imam Qurtubi ngendika man qara'a surat al-ikhlas fi maradih alladzi yamudu lam yadin bi qalbi. Tiyang niku nak setiap mlebet pintu rumahnya sendiri kok baca al-ikhlas 1 pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mlebet, maka ketika mati jasadnya tidak akan diberi busuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbah Maimun membuktikan ibu-ibu. Kemudian wa amina min dzikril qabri, aman dari sempitnya sisa kubur. Wa hamalatul malaika bi ajnihatihim, malaikat akan membentangkan sayapnya hatta yajuzu bihi minas sirati ilal jannah, sehingga orang ini dijamin menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Mbah Maimun membuktikan ibu-ibu nggih. Monggo jenengan milih sakniki setiap lebet dalam baca al-ikhlas 1 kali pakai bismillah. Kabul nggih niki nggih. Sampun diamalkan apa dereng? Insyaallah. Oke. Ini Mbah Maimun. Lah di sana ada makam yang lain Pak, ada. Kula ziarah teman kami pun Siti Khadijah ya. Siti Khadijah garwa tercinta Nabi Muhammad. Kenapa kok beliau itu dimakamkan di Mekah, dimuliakan sedemikian rupa? Apa yang menjadi sebabnya? Siti Khadijah kan wong itu yang paling sugih. Dan saya ngendika separuh harta di 3/4 hartanya orang Saudi itu miliknya Siti Khadijah. Dan saya ngendika mana? Tapi pas itu Bu, pas itu la syai. Pas Siti Khadijah itu sampai pemakaman itu loh hampir tertunda. Gara-gara apa Ibu? Pemakaman itu hampir tertunda. Gara-gara apa? Hartanya habis untuk membantu perjuangan Kanjeng Nabi, sampai untuk membeli sehelai kain kafan pun tidak mampu. Siti Khadijah saking semangatnya membantu suaminya. Begini. Sampai membeli kain kafan lho, mboten mampu disodakoi kali sahabat. Jadi Siti Khadijah di makaman ini malah
memang makam sing paling sepuh lah kira-kira. Terus di sana ada makamnya Abdurrahman bin Abu Bakar, duluripun Siti Aisyah. Terus di sana ada beberapa makam yang utuh lagi, makamnya Said Muhammad Al-Maliki. Said Muhammad. Jadi kemarin kalau dari akan kan anu nggih, DPR kan tahun ini kan kasih gaji Bu. Saya itu DPR niku ke atas gaji. Nah terus dia puni Pak Mustain, Mas Mustain, Mas bisa nggak dereke kulo? Mereka kemana? Sowan Habib A, Syekh A. Nah tujuannya apa? Terjemah. Jadi kalau sebagai soal-soal itu, buat kok kulo niku yang hebat, buat Bu. Penerjemah. Berpenerjemah. Kalau foto selfie tengene Instagram kulo kok foto kali ulama-ulama mergo dadi penerjemah. Sing ada aksesnya anggota DPR niku kan. Nah niku anggota komisi 8 ngejak kula teng Riswandika, komisi 3 ngejak sama komisi 7 ngejak monggo kula dereke pokoknya khidmah niku. Dan niku ketika sowan teng Said Muhammad Al-Maliki, Masya Allah. Said Muhammad itu kan ulama yang masyhur ya kealimannya. Karya kitabnya itu sekitar tebalnya segini Bu. Kitab karyanya hampir 1 meter tebalnya. Nah, Said Muhammad itu ketika meninggal dunia, tahun pertama dibongkar utuh jasadnya, wangi. Niki apa kukunya niku tambah panjang. Rambutnya tambah panjang. Tahun kedua utuh meleh, wangi. Kukunya tambah panjang meleh. Sampai tahun ke-9 dibongkar tasih utuh meleh. Kan makam tabriko kan beda kados Indonesia. Makam tabriko kan namung niki bolongan yang mau tembokan nggih, bolongan mau ditembok kalian apa? Foto. Terus mungkin dilebokake jenazah tutup paringi brambut sithik. Masa brambut mboten. Suket-suket iki, suket-suket sithik lawan. Terus mungkin ditutup kalian papan utawi kalian. Makanya nek jenengan lewat ngene makam Allah niku rodok mampu. Jenazah-jenazah itu mampu. Tapi jenazah-jenazah yang memang utuh ya diberi wangi oleh Allah Subhanahu. Said Muhammad wangi. Mbah Kiai Muslim Ranggen juga di situ diberi utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbah Nawawi Banten, buyutnya Pak Wakil Presiden, itu makamnya agak pojok di bawah jembatan. Sebenarnya makamnya Mbah Nawawi itu mau dibongkar Ibu. Kenapa? Tempatnya di bawah jembatan. Jadi ini makam sampingnya sudah hotel, tinggi banget jembatan. Nah kalau makamnya bisa dipinggir, jembatannya bisa lebih luas sebenarnya. Dibongkar pakai buldosernya amblek rusak. Buldoser didugeknya rusak terus sampai hampir 10 kali. Akhirnya dibongkar pakai skop. Ternyata jenazahnya utuh, diberi utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 133 tahun utuh. Dibongkar meleh utuh lagi. Makanya jenazahnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki lho Bu. Makanya insyaallah kula husnudzon jenengan menawi istiqomah rawuh teng ragi manis, jenengan sedone mbuh kapan diberi utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggal dunia dimakamkan di Ma'la, pokoknya Mekah lah. Tengene Saroya, itu jenazahnya tidak akan pernah diinjak oleh Dajjal. Nggih, masyaallah. Masyaallah banget. Terus tengene Madinah niku enten makam baki ibu-ibu ya. Dimakamkan kados Sayyidina Utsman bin Affan dan para sahabat-sahabat di sana. Kulo sempat tenggene Uhud. Ya, tapi mboten dangu sih. Kan sekarang penutupan pokoknya tahun niki Bu, haji niku kathah penutupan. Karena tadi bludaknya jamaah. Lah di sana kemarin kan banjir, gitu. Pas banjir niku pasir ketika pasir kan jenazah namun ditutup karena pasir kok. Ketika pasir dan beberapa jenazah ketinggal semuanya utuh, bahkan darahnya masih basah. Contohnya Sayyidina Hamzah niku utuh kalau gitu. Terus 70 yang meninggal dunia utuh. Kan sempat kalau ini itu pembangunan hotel nggih. Niki pakai niki pemakamanipun Gunung Uhud niku. Suhada Uhud niku badhe dibangun hotel. Ketika tukang hotel ini nembe badhe bacok ngoten ternyata darah muncrat. Darah muncrat. Dicek ternyata jenazahnya masih utuh. Dan itu salah satu sahabat 70 yang meninggal dunia daripada perang Uhud. Insyaallah jenengan memperjuangkan kemajuan, memperjuangkan istiqomahnya
jamaah ragi manis ngeten iki insyaallah jenengan masuk pejuang diberi utuh jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pantangane haji Bu niku 3. 3 niki. Niki teng Quran wonten fala rafasa wala fusu wala jidala. Pertama bantah-bantahan. Dendalah wonten padha-padha kiai Bu, padha-padha kiai bantah-bantahan. Merasa paling benar. Tapi alhamdulillah kalau ini masya Allah kabeh kok udah manut Bu. Ketika diskusi gitu kan nganu nak jamaah sing reguler niku kan wukuf teng Arafah riyen nggih, teng tak-takan niku teng ngene maktab, teng tenda, teng ngapunten sing wukuf tahun ini mboten sakit luput patah tante. Tahun ini tuh banyak yang nggak bisa masuk ke Arafah, banyak. Tapi ya kita nggak menyebutkan siapa yang nggak punya izin itu tasreh tidak bisa masuk ke Arafah. Niki patah. Nah niku. Lah terus ketika sudah wukuf, kemana nih habis wukuf? Lah, nak cara rombongan sing kodos kula ngeten iki. Apa sing plus atau furoda itu langsung menuju tengene Musdalifah, menurut kerikil. Sampai Musdalifah, mabit sak cekape jam 12 lebih jam 1 ya. Itu pergi nak cara yang lain kan begitu teng Mina. Nah, kula mboten. Saya pilih tahalul awalnya langsung ke Saudi. Masjidil Haram. Masjidil Haram tak sepi kan? Sepi karena yang lain semuanya di Mina semua, semuanya di Mina sahabat. Langsung ke Masjidil Haram, langsung tawaf ifadah, bisa ikut sholat Idul Adha, langsung sa'i. Jadi gitu. Jadi belum mendet jalur di sepi itu sama, langsung potong rambut, terus istirahat sorenya terus apa? Sorenya lempar jumroh akobah. Nah itu sudah bisa dianggap satu. Besok mabit di Mina, ula wusto akobah. Besok di Mina, ula wusto akobah. Selesai hajinya. Ikut. Nah sama sing regular betul. Minarien, ula wusto akobarin, terus terakhir mungkin lebih balik ke Masjidil Haram, lebih apa? Tawaf ifadah. Nah kalau dan ibu-ibu niku mulai tanggal 7 apa tanggal 8 head ibu-ibu head. Premulutnya enggak di premulut ya. Ya itulah premom ya. Itu tidak diminum secara istiqomah. Akhirnya head sampai kloternya badai kondur tidak sehat. Waduh, telepon kemenak pergi, telepon kemenak pergi lah, kemenak pergi. Waduh, Pak Mustain, bagaimana ini Pak Mustain? Tolong carikan dari luarnya. Kalau niku di telepon berganti ngoten niku. Kalau sekalian di telepon jak piknik teng pundi lho. Tak guyoni ngoten. Yai, kok ya kula sekali-kali di telepon jak piknik teng pundi napa jak ngopi ya. Telepon takok tok. Kula padoske kepethuk Yai. Niki ada 2 solusi kula. Solusi pertama, jenengan sebagai ketua rombongan pimpinan kloter, ibu-ibu yang head itu ikut jenengan aturi untuk menunda kepulangan ke Indonesia, tapi ikut kloter berikutnya. Dan kloter berikutnya sing wis kangen Indonesia dipun majukan pulang. Paham nggih? Delalah mboten enten sing kersa. Waduh, ngaten. Solusi kedua. Nah, kalau pakai kalau yang kedua pakai ilmu. Tenggene kita baca itu Sana'i atau kitab Hasya Ibnu Abidin Madhab Hanafi, wanita yang haid tetap boleh tawaf dan tawafnya sah, tapi wajib bayar damnya berupa unta. Loh, daripada konduri nganu Dewi lelah yang kedua ini sing dibedah pun nggak apa-apa, dam unta aja. Unta terjadilah kalau gini megatos, unta di musim haji itu harganya hampir separuhnya sapi. Unta itu sekitar hanya 9 juta toh. Alhamdulillah. Ada ibu-ibu mereka itu unta, matur suwun. Nah kalau ini morot itu, matur suwun paling solusi sah hajinya sah. Ini loh, di unta itu. Jadi anggota-anggota baca-baca kan yang ramu ibu kan tanggal 9 lebih mendarat begini Jeddah. Tanggal 11 KP mau mundur, KRP tanggal 11 mau mundur karena ada rapat dan kampanye lah kira-kira. Telepon kulo, Kak Mustain, nyuwun turun pados ke dalil sing memperbolehkan melempar jumroh untuk malam kedua di Mina itu di
diperbolehkan malam 12, nggak harus tanggal 12, karena kami pengen tanggal 12 sudah terbang ke Indonesia nanti. Wah, kalau dalu-dalu itu buat tilem, matur sih, pagi. Ada 5 pendapat sahih, semuanya sahih, berpendapat bahwa kalau sudah mabit di Mina, mabit yang kedua ya, kemudian dia melempar jumroh, itu sudah dianggap sah dan hajinya sudah dianggap nafar awal. Ini gitu. Nah, ini kan tadi penting sangat. Makanya kula ndonga saestu mugi-mugi jenengan saged haji. Tur nggih pas haji koncone sing semangat-semangat haji. Ya insyaallah nggih. Alhamdulillah natasi enam kados jenengan kan tes 6 iki jenengan rata-rata ben 40 tahun nggih. Ibu 40 tahun. Nah 50 tasih muda nggih. Jenengan masih muda. Kula alhamdulillah kalau nggih sehari bisa kuat umroh 3 kali kuat umroh. Sehari kuat umroh 3 kali, pagi, siang, malam, terus sampai 10 hari. Hari ke-11 telepon kali dosen kulo. Tugasnya kulo kuliah kuat banget. Jadi hari ke-11 umrohnya cuma 1 kali kan. Oleh tugas kuliah S3 kuat sangat. Nah niki. Dan niki insyaallah sing penting teman-teman niku yakin mantep mboten ngene males-males ngeten. Ibu-ibu di sana ada satu sumur yang sedang dicari. Kemotan Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu kan ditemukan di sumur. Ketika Nabi Yusuf itu keluar dari penjara Siti Zulaikha, penjara Siti Zulaikha, Nabi Yusuf kemudian Allah takdirkan jadi raja, Siti Zulaikha jadi gelandangan. Tapi Siti Zulaikha saat itu umurnya sudah sekitar 80 tahun. Nabi Yusuf 45 tahun. Jadi Nabi Yusuf 45, Siti Zulaikha sekitar 80 tahun. Pada suatu ketika Nabi Yusuf niku jalan-jalan tengene jalan-jalan tengene hutan-hutan. Loh, iki kan sumur sing aku biyen dilebokke karo dulur-dulurku. Ternyata di samping sumurnya itu Bu, ada Siti Zulaikha yang umurnya kurang lebih 80 tahun, sama keriput. Tapi ayune mboten hilang. Nggih, maksud itu bekas cantiknya itu masih kelihatan. Terus Nabi Yusuf boten kemutan, boten pangling. Loh jenengan Zulaikha, lho kok nggih Zulaikha? Jenengan Yusuf, Masya Allah seneng banget. Terus Nabi Yusuf doa, ya Allah, kula suwun dumateng panjenengan ya Allah, mugi-mugi sinten namine niki? Siti Zulaikha jenengan nangke mulai ya Allah. Akhirnya pripun Bu? Allah dawuh Yusuf sipoke banyu tenggene jerone sumur jenengan gebyurke teng Siti Zulaikha. Biur sekali langsung Siti Zulaikha dipunparingi sweet 17 meneh. Baik, kersa mboten? Lah sumurnya belum ditemukan. Nah, sumurnya mau ketemu penak Bu jenengan mugi saged masyaallah. Penak banget. Terakhir kalau ini pas kalau nganu jadi kan kalau nganu nggih. Nah, koyo model-model kula kan selawe dina nggih tante. Haji koyo kula kan harinya 25 hari pun langsung, tapi ketoke birune lali lho pun. Kula niku haji offset sampai 40 hari. Ternyata bironya pengen Pak Mustaqim kami sepakat jenengan kami kasih waktu 50 hari. Jadi kalau paham, mungkin yang mungkin kula niku sebelum bayar atas sedih kongkoli lah ya. Kalau mimpin kono iki kula gitu, tapi saya sudah 40 hari aja. Wes kangen tujuh lah. Istri kula mboten tumut ibu-ibu kerana tasih nifas. Kalau kan tasih nifas, kula nifas jadi mboten saged tuh, dereng saged tumut ngoten. Tunggu kita ngaji berangkat mulai setengah ya insyaallah ya. Nah niku pas mundur dilalah napa? Kalau didhawuhi niki tiket mahal semua. Bagaimana nih biar kita pulangnya biar gambil memiliki kalau telepon rencang, tapi kalau sengaja pulangnya harus lewat India. Kersane kalau sekejap ziarah teng makamipun Syekh Abdul Malik Asbad Khan, salah satu keturunan Rasul sallallahu alaihi leluhurnya wali Songo niku keturunan Asbad Khan. Makamnya tenggene Hyderabad India. Alhamdulillah lewat Hyderabad, bandara Hyderabad kita bisa paling boten tahlil atau Fatihah lah di tempatnya Syekh Abdul Malik Asbad Khan. Saat ini lebih viral itu loh Bu. Baca boten. Lebih viral antara Habib itu loh. Tes DNA Habib itu loh. Mirip ya. Yang ini grup itu.
Habib ini nggak asli dan seterusnya. Itu kan polemik itu sekarang itu. Terus lewat Malaysia, di Malaysia banyak ulama-ulama nih, kita sowan-sowan ya, transit dulu, kemudian baru ke Indo, bisa niki. Nah niki, makanya insya Allah lanjut dengan semangat ngaos, semangat ngaji ngeten niki, insya Allah dengan setuju dipun paringi saged haji lan umroh. Mugi-mugi manfaat barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu semuanya? Haji yang lewat jalur apa namanya nggak resmi ya, itu hukumnya gimana kan? Maksudnya kan itu sedikit ada berbohongnya gitu. Kalau apa? Itu gimana kan? Paham. Ngeten. Bagaimana hukumnya orang sholat yang pakai baju yang kemudian pakai bajunya orang yang nggak apa? Beten sanjang ya. Bajunya itu bajunya orang nggak bilang. Bagaimana? Sholat pun sah bu. Sholatnya sah tapi pakai bajunya orang itu hukumnya dosa. Paham ya? Dosa hukumnya. Sama. Ngeten sebenarnya. Sebenarnya ngeten, ini kalau jelaskan, mereka itu resmi bu, mereka dapat visa. Kalau mereka nggak dapat visa, mereka tidak mungkin bisa masuk Arab Saudi. Cuman kalau mereka ketok meh haji, kudu nih dapat izin dari pemerintah, mau Indonesia atau Saudi. Nah, lah mereka modelnya pelebetrin, sebenarnya masuk dulu. Lah sampai masuk mungkin lebih tumbas tasreh. Tenggene naminipun muasasah wis pokoke petugas lah. Nah niku tumbas mboten napa-napa. Harganya juga murah, ada yang 2.000 rial sekitar ya 6 juta. Dan kalau sudah beli tasreh baru bisa masuk ke Arafah. Jadi memang masuknya saja yang sedikit harus delik-delik, karena kalau nggak punya tasreh sejawab dikira nanti mau hajinya tidak resmi. Jadi yang perlu ceritakan mau akhirnya juga beli tasreh. Kalau nggak beli tasreh nggak mungkin bisa haji. Karena kalau nggak punya tasreh nggak mungkin bisa masuk ke Arafah. Kalau nggak bisa ke Arafah, di akhirnya boten sah haji pun. Kalau itu langkah cerita niku ada rombongan dari mana gitu, banyak sekali. Ada sekitar berapa bis nggak bisa masuk. Bisa masuk kan pun pamitan toh nggih, wis tang Saudi. Lah pripun ya wis lah kalih konco sing rada apian dijak teng Arafah, foto-foto Bu, foto-foto. Sebenarnya mungkin nak wangsul wis dikira haji ngoten mawon. Jagi. Ya kita menjaga perasaannya juga nih. Foto-foto mungkin terus dari status kan ngoten. Foto-foto teng Arafah, tulisan Bidayatul Arafah, apa start Arafah ngoten, terus mungkin tenggene Mekah foto-foto mulai dan seterusnya. Itu banyak yang seperti itu. Tapi insyaallah kita dan panjenengan semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah orang yang seperti itu kula husnudon. Mereka itu sebenarnya tulus pengen haji, cuman memang belum waktunya. Insya Allah mereka tercatat menjadi orang yang ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa taala. Boten kira-kira. Ada yang lain? Sampun nggih. Rambutan kula ndonga minangka nabi wangsul haji 40 kan 2 minggu niki kula wangsul. Mugi-mugi sedaya hajat panjenengan dipun kabulaken oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi kainun, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun, ya man huwa fi 'azzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi dhatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi 'ata'ihi katsirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika Muhammadin alaihi afdhalus salatu wassalam.
fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa lijaratana lijaratan nabur. Ya alima ma fi sudurina ya Allah min adh-dhulumati ila nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.